Bab 526. Dua faksi. Ketika Kingston Jiang bertanya tentang Tuan Gao, ekspresi Wang juga menjadi bermartabat. Dia mengambil sebatang rokok di atas meja lalu menyalakannya, mengisap sekali, asap memenuhi di depan, lama kemudian, dia baru berkata perlahan. Masalah ini harus dimulai dari 100 tahun yang lalu. Mendengar itu, Kingston Jiang juga tertarik. Kejadian pada 100 tahun yang lalu, dia selalu tahu setengah-setengah. Hanya tahu 100 tahun yang lalu, Wang Raja pertama negara Dasa bekerja sama dengan Master kuno negara Dasa meluncurkan kampanye pengepungan dan penindasan terhadap Sekte Gu. Dikatakan bahwa ada banyak korban meninggal dalam peperangan itu. 100 tahun yang lalu, penjajah menyerbu, negara Dasa berada dalam kesulitan, di mana-mana telah membentuk pasukan perlawanan. Dari banyaknya pasukan perlawanan, pasukan pimpinan Sekte Gu adalah yang terkuat, tetapi Sekte Gu memiliki pikiran tidak murni. Mereka tidak hanya ingin mengusir penjajah, tetapi juga ingin menyerang balik, menduduki negara musuh, mencoba menyatukan seluruh dunia. Dan metode Sekte Gu juga sangat kejam, yaitu menggunakan racun Gu untuk membingungkan hati orang. Akhirnya, seluruh negara bergabung, telah membentuk Angkatan Darat Rute ke-8, telah berhasil mengusir penjajah, mendirikan negara Dasa baru, namun di China malah dibagi menjadi dua faksi, satu dipimpin oleh Angkatan Darat Rute ke-8 pada waktu itu, satu lagi dipimpin oleh keluarga Murong Sekte Gu. Keluarga Murong mengambil kesempatan ini untuk memperluas wilayah dan memimpin pasukan untuk menyerang seluruh dunia. Tetapi Angkatan Darat Rute ke-8 malah merasa bahwa, negara Dasa baru saja stabil, seharusnya memulihkan diri dan membangun kekuatan dulu, tidak baik untuk bertarung. Oleh karena itu, kedua faksi jadi bertengkar dan pisah. Ditambah karena memperebutkan posisi Wang ini, terjadi konflik internal di negara Dasa. Kemudian baru adanya pertempuran Sekte Gu. Wang Raja pertama Daxia telah bekerja sama dengan para pejuang dalam pertempuran negara Dasa kali itu, dipimpin oleh faksi Gunung Tian Shan, bergabung dengan dua suku Sekte Gu lainnya, untuk mengepung suku Murong. Dalam pertempuran ini ada banyak korban meninggal, bahkan pemimpin Gunung Tian Shan pada tahun itu, secara tidak sengaja terjebak perangkap orang, kena racun Gu, mati di dalam pertempuran. Setelah itu, Wang juga khawatir dua suku lainnya, merasa bahwa teknik Gu tidak seharusnya berada di dunia ini, jadi menghancurkan lagi keluarga Du dan keluarga Ouyang dua suku itu. Sejak itu, Sekte Gu bersembunyi dari publik. Namun, penguasa Sekte Gu pada waktu itu mungkin sudah menduga bahwa Wang akan menyerangnya, jadi dia meninggalkan jalan. Dalam peperangan pada tahun itu, Felix Murong penguasa Sekte Gu telah kabur, yang mati hanya bawahannya yang memalsukan kematiannya. Ketika mendengar sampai sini, Kingston Jiang baru tahu, bahwa kebenaran pertempuran Sekte Gu 100 tahun yang lalu ternyata seperti itu. Dia tak tahan lalu bertanya, apakah Tuan Gao adalah keturunan dari ketua Sekte Gu? Dia juga teringat orang-orang yang muncul ketika kakeknya diculik di Gunung Arak sebelumnya. Kakeknya menyebutnya Iblis Gu. Dan Dimas Jiang mendengar, juga berubah wajah. Apa hubungan Iblis Gu dengan Felix Murong penguasa Sekte Gu pada tahun itu? Apa seorang murid atau dirinya sendiri? Raja Daxia mengangguk dan berkata, ya, itu adalah murid Felix Murong penguasa Sekte Gu. Mengenai apakah itu murid atau keturunan muridnya, ini masih tidak tahu, hanya tahu tidak hanya Tuan Gao seorang, di belakang dia ada orang-orang faksi Felix Murong 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, Felix Murong menggunakan bawahannya untuk menyamar sebagai dirinya sendiri. Itu baru melarikan diri dari bencana. Setelah dia kabur, diam-diam menghubungi bawahannya, mengumpulkan mereka jadi satu, selama ratusan tahun, menjadi tertanam dalam di negara Dasa, sangat sulit untuk dipindahkan. Tapi, mesti harus pindah, kalau tidak itu adalah sebuah bencana. Raja Daxia sangat khawatir. Selama bertahun-tahun, saya juga terus menyelidiki secara diam-diam, siapa saja yang termasuk dalam faksi Tuan Gao, tetapi setelah cari ke sana-sini, juga tidak ada hasil apapun. Tetapi selama Tuan Gao meninggal, kalau begitu orang-orang ini akan melompat keluar, bahkan Felix Murong keturunan dari Sekte Gu akan langsung muncul juga. Begitu Tuan Gao meninggal,
itu akan menimbulkan serangkaian reaksi. Itulah sebabnya kenapa tidak menyerang Tuan Gao terus selama bertahun-tahun ini, karena setelah menyerangnya, tidak dapat menangani akibatnya. Berkata, dia melihat Kingston Jiang sekali. Namun, sekarang kesempatan telah tiba. Kingston Jiang juga terjun ke dalam pikirannya. Kata-kata Wang umumnya dapat dipercaya. Karena dia tahu Sandi Murong, ketika terkurung di Gunung Tianshan pada waktu itu, orang inilah yang meracuninya racun Gu. Hanya dia tidak tahu, pangeran akan membunuhnya pada waktu itu. Mengapa Sandi Murong tidak membunuhnya secara langsung, tetapi hanya meracuni dia racun Gu? Bukankah sudah jelas memberinya kesempatan untuk hidup? Dan kakeknya juga. Menurut spekulasi Winona Jiang sebelumnya, orang belakang pangeran adalah kakeknya. Jika benaran begitu, maka kakeknya mungkin juga berasal dari faksi Tuan Gao. Apakah kakeknya orang belakang Tuan Gao, atau hanya bekerja sama dengan Tuan Gao? Kingston Jiang juga agak bingung. Kingston Jiang, saya pikir, kamu sudah bisa melakukannya sekarang. Wang memandang Kingston Jiang dan berkata. Kingston Jiang merespon kembali, mengangguk, berkata, saya benar-benar memiliki rencana ini. Saya ingin tahu kekuatan Tuan Gao di tingkat berapa. Saya tidak tahu, Tuan Gao selalu sangat misterius, jarang muncul, juga tidak pernah bertarung dengan orang luar, tetapi menurut informasi yang didapat, kekuatannya setidaknya di tingkat 6, mengenai kungfu apa yang telah dia pelajari. Ini tidak pasti. Wang menggeleng kepala sambil berkata, informasimu ada di seluruh dunia, pernahkah kamu menemukan jejak keberadaan kakekku selama bertahun-tahun ini? Kingston Jiang bertanya. Masalah kakeknya masih hidup, dia sudah yakin. Juga dapat yakin bahwa apa yang terjadi di Gunung Arak sebelumnya, itu direncanakan oleh kakeknya sendiri, dengan tujuan membingungkan Dimas Jiang atau membingungkan orang luar. Hanya, mengapa kakeknya melakukan ini? Mengapa bersembunyi di kegelapan? Apakah dia takut pada seseorang? Semua ini dia masih belum yakin. Wang melirik Kingston Jiang sekali. Segera menggeleng kepala ringan, belum pernah menemukannya. Namun, beberapa hari ini Aula Raja Surgawi terus bergerak, kemudian Klutang juga sudah menjadi seorang pejuang, memegang token Raja Surgawi, dapat dinilai bahwa pemilik Aula Raja Surgawi adalah Marco Jiang, kemudian kejadian di Gunung Arak. Wang terdiam sejenak, baru melanjutkan berkata, seharusnya itu direncanakan oleh kakekmu Marco Jiang juga, kemungkinan dia masih hidup sekarang. Kingston Jiang tidak mengherankan bahwa Wang telah menguasai informasi ini. Karena ini adalah Raja Dacia. Adalah orang berkekuatan tertinggi di negara Dasa, tidak ada yang lain. Seorang pengawal di sisinya begitu kuat juga, kekuasaan di belakangnya bisa dibayangkan. Raja Dacia mengingatkan, Kingston Jiang, saya mengatakan beberapa kata yang kamu tidak suka mendengar, kakekmu bukan orang yang baik, dia memiliki niat yang besar, kamu harus berhati-hati, jangan digunakan olehnya. Kingston Jiang menggelengkan kepala, dengan ketegasan di wajahnya, tidak akan, jika kakekku benar-benar masih hidup, saya yakin dia tidak akan menggunakan saya juga yakin dia tidak akan menyakitiku. Itu belum tentu. Raja Dacia berkata, posisi yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, meskipun saya masih tidak yakin tujuan dari Marco Jiang sekarang, tidak pasti apa yang sebenarnya dia inginkan, tapi saya dapat memberitahumu, Marco Jiang pasti telah berhubungan dengan Tuan Gao, bahkan berhubungan dengan faksi yang di belakangnya Tuan Gao, bahkan bisa kerjasama. Semua ini Kingston Jiang sudah menebaknya. Hanya saja, tidak ada bukti. Dia berkata dengan tegas, jika kakekku benaran iblis yang membahayakan negara dan orang-orang, saya pasti akan mengakhirinya, tidak akan membantunya. Kingston Jiang tahu apa yang dikhawatirkan Raja Dacia. Hanya khawatir dia bisa berdiri di posisi Marco Jiang, melawan negara Dasa. Sebagai komandan tentara naga hitam, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan rakyat. Dia benar-benar tidak ingin kakek adalah orang seperti itu. Tidak ingin benaran ada hari itu. Dengan ungkapan Kingston Jiang, Wang merasa tenang. Kamu ingin menyerang Tuan Gao,
saya tidak dapat memberimu bantuan, tetapi apa yang akan terjadi setelah menyerang Tuan Gao, itu juga tidak dapat diprediksi. Pasti harus ada seseorang yang melakukan semua ini. Status kamu saat ini adalah Komandan Belantara Selatan, adalah Raja Naga Belantara Selatan, juga tidak cocok untuk ikut campur masalah kota Jingdu ibu kota. Tetap kata itu, posisi putra surgawi di Tentara Api Merah akan disediakan untukmu. Memimpin Tentara Api Merah, kamu juga memiliki hak untuk menegakkan hukum. Begitu menyerang Tuan Gao, akan menimbulkan masalah. Kamu juga bisa menyelesaikan satu persatu. Kingston Jiang mengangguk. Dia tidak menolak kali ini. Melihat Kingston Jiang mengangguk, Wang tersenyum. Raja Naga, semoga sukses, dapat membunuh kanker virus Tuan Gao ini, maka kamu akan menjadi pahlawan nasional sejati. Kamu tinggal di kota Jingdu ibu kota selama beberapa hari dulu. Soal pengangkatan kamu sebagai putra surgawi, masih perlu diputuskan melalui pemungutan suara majelis umum. Saya yang bilang tidak terhitung. Kingston Jiang mengangguk, bangun dan berkata, saya pergi dulu. Bersambung.